Oke, mari, hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda bursa terdesentralisasi bernama Enfen. Baik, Anda bisa memeriksanya sendiri, dan melihatnya. Apa yang istimewa dari bursa ini? Di mana letak keunikannya? Mengapa kita melakukannya? Hei, baik. Poin menarik pertamanya adalah, ini adalah bursa yang sudah online. Artinya, jika Anda mendaftar sebagai pengguna sekarang, Anda sudah bisa mengoperasikannya. Koin apa yang ingin Anda beli? Anda ingin membeli Bitcoin ini. Anda ingin membeli spot. Anda ingin membeli koin BIM ini. Anda bahkan bisa membeli saham Amerika. Oke, mari. Itu adalah situs web dunia kripto. Yaitu, ketika Anda masuk ke alamat situs web ini, Anda bisa mencari banyak hal tentang pengetahuan tentang blockchain ini. Informasi ini, Anda lihat ada sebuah trading app. Apakah kalian menyadari hal ini? Ada juga trading app, yaitu peringkat aplikasi perdagangan. Dulu, saat kami bergabung, peringkatnya bahkan tidak terlihat. Namun setelah beberapa waktu, ia sudah menempati peringkat pertama. Lihat kan? Di sini, Anda melihat bursa ini. Ia memiliki potensi ini. Untuk bisa masuk ke dalam peringkat 10 besar, bursa terdesentralisasi. Oke, baik. Selanjutnya untuk bursa ini. Poin menarik keduanya adalah lisensinya yang lengkap, legal dan patuh. Ia memiliki lisensi keuangan Amerika Serikat. Kemudian, ia memiliki lisensi RAA ini. Lisensi ini memungkinkannya untuk memperdagangkan saham Amerika. Anda pergi melihat apakah Binance bisa membeli saham Amerika? Tidak bisa. Banyak bursa lain yang Anda ketahui. Semuanya tidak bisa membeli saham Amerika. Namun, Anfan ini bisa membeli saham Amerika. Baik, dengan lisensi SBU, ia bisa melakukan token offering. Ia bisa melakukan IDO. Oke, lalu, memiliki lisensi keuangan Kanada ini. Lalu, ia memiliki lisensi Aubaya ini. Coba Anda periksa. Hanya bursa terdesentralisasi miliknya ini yang memiliki lisensi terbanyak. Sekarang masih ada lisensi Nika, Uni Eropa. Kemudian, kami bertanya kepada bos, untuk apa Anda mendapatkan begitu banyak lisensi? Banyak bursa terdesentralisasi hanya memiliki lisensi ini saja, yaitu lisensi keuangan MH ini. Dia berkata, di masa depan, lembaga penegak hukum ini akan semakin ketat, membutuhkan lebih banyak lisensi, dan harganya akan semakin mahal. Jadi, sekarang, Anfan menyelesaikan semua lisensi ini lebih awal. Jadi, Anda bisa melihat keaktifan dan ambisi bos tersebut. Oke, baik. Lalu, ia sekarang bisa masuk ke Solana, Binance Chain. Asalkan ada di Anfan ini, Anda bisa membelinya. Di bursa ini, baik. Lalu yang kelima, mari kita lihat produknya. Mari, kita bicara tentang daya saing industri. Hari ini, apakah daya saing bursa ini penting? Jika dia tidak memiliki daya saing, bagaimana dia bisa masuk ke peringkat 10 besar? Bahkan menjadi yang nomor 1? Benar tidak? Hei, apakah kalian sekarang ingin menghasilkan 1 juta rupiah dari 1.000 rupiah? Menghasilkan dari 1.000 USD. Apakah kalian ingin? Seperti pai yang jatuh dari langit. Jika ingin, Anda harus meluangkan waktu untuk belajar. Benar. Oke. Dan ini bukan sekadar fantasi. Nanti, saya akan memberitahu Anda bagaimana cara menghasilkan 1 juta dari 1.000. Oke, baik. Kita lihat yang kelima. Daya saingnya. Mari, hari ini saya ingin membeli sesuatu. Saya masuk ke toko ini. Saya ingin membeli barang ini, tetapi habis. Tetapi, ketika saya masuk toko ini, semuanya ada. Kamu bilang, saya pernah pergi. Pasti yang ini posisinya lebih tinggi. Baik, mari kita lihat. Produk-produknya. Ia memiliki penambangan emas rahasia. Ia memiliki saham AS. Ia memiliki perdagangan otak. Ia memiliki 7.000. Dan juga pasar prediksi. Dan juga penerbitan token. Kamu pergi ke Hyper, yang sekarang peringkat pertama di desentralisasi. Ia hanya memiliki perdagangan spot dan perdagangan kontrak ini. Kamu pergi ke S yang peringkat pertama. Ia juga hanya memiliki perdagangan spot. Perdagangan industri. Kamu masuk ke koin Mimi itu. tapi hanya memiliki koin Mimi. Tapi produk-produknya lengkap. Menurutmu, mana yang akan dipilih pengguna di masa depan? Halo, iya. Sekarang adalah bursa baru. Semuanya, kesempatannya ada di sini. Jika ia sudah online sejak lama, bursa lama, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Sekarang, jika banyak pengguna global menggunakannya, maka ini disebut kesempatan yang sangat besar. Oke, baik. Lalu produk-produk ini dan juga AI-nya membantu Anda memilih token-token mana yang memiliki potensi untuk naik. Oke, yang kelima adalah dompet. Semuanya, jika Anda berpartisipasi dalam blockchain hari ini, Anda harus tahu tentang dompet blockchain. Dompet adalah hal yang sangat penting. Semua aset Anda akan disimpan di dompet terdesentralisasi atau dompet panas ini. Baik, bagaimana cara mengelola dompet Anda? Yaitu ketika Anda membuat dompet baru. Ia akan secara otomatis menghasilkan 12 kata sandi pemulihan atau kunci pribadi untuk Anda. Maka Anda harus mengelolanya dengan baik dan menyimpannya dengan aman. Harus ditulis tangan, lalu menyimpannya di berangkas rumah. Mengapa? Karena banyak orang suka mengambil foto
Oh, mengambil tangkapan layar 12 kata sandi pemulihan itu, lalu lupa gambar itu tertinggal di ponsel. Kemudian, ponselnya dibawa untuk diperbaiki. Atau diretas oleh peretas ke dalam ponsel Anda. Melihat tangkapan layar kata sandi pemulihan Anda, dia bisa masuk ke dompet Anda. Lalu melihat ada uang di dalamnya, dan mentransfer semua uang itu. Maka, Anda menangis histeris pun tidak akan berguna. Ya, jadi Anda harus mengelola dompet Anda dengan baik. Dan dompet ini adalah tren di masa depan. Ya, saya beritahu Anda. 5 tahun kemudian, Anda akan menyadari. Ternyata, dompet terdesentralisasi ini memungkinkan Anda membawa ini, kartu kredit seperti Visa atau Mastercard, untuk berbelanja secara global. Apakah Anda mengerti? Karena lihatlah pengelolaan dompet ini. Lihat sekarang. Bukankah setiap negara mengontrol uang Anda dengan semakin ketat? Bisnis ini, semuanya, jangan mengira uang Anda di Alipay dan di WeChat adalah milik Anda. Semuanya milik pemerintah. Mereka bisa membekukan uang Anda kapan saja. Saya beritahu Anda. Tapi, jika saya memiliki 10 miliar di dompet dingin blockchain, tidak ada yang bisa membekukan Anda. Kecuali Anda terlibat dalam aktivitas teroris. AC mencari Anda untuk menyelesaikan masalah. Jika Anda menyimpan berapapun uang di dalamnya, itu dikelola oleh Anda sendiri. Pemerintah bahkan tidak tahu. Tidak ada yang melacaknya, karena mereka tidak tahu siapa Anda. Jadi, Anda kelola saja dompet Anda dengan baik. Maka hari ini, dompet terdesentralisasi. Saya bertanya, berapa banyak bursa yang ada di tahap awal? Dia memberitahu saya, ada banyak, ribuan, bahkan 30.000. Berapa banyak dompet terdesentralisasi yang ada di seluruh dunia? Dia membalas saya, hanya ada 9. Ada dompet BB, ada MetaMask, ada Phantom, ada 9 dompet terdesentralisasi ini. Lalu, permisi, mengapa begitu awal? Ada Pak Guru Pan yang pernah bermain koin. Ketika Anda mentransfer di dompet TP, apakah perlu biaya transaksi? Apakah itu hal yang begitu mudah menghasilkan uang? Mengapa baru ada 9 perusahaan? Coba Anda pikirkan alasannya, bukan? Untuk membuat dompet panas terdesentralisasi ini, apakah harus memiliki kemampuan? Harus memiliki teknologi. Benar kan? Baik, semuanya, lihat ya. Jangan sampai Anda melewatkan perusahaan yang sehebat ini. Dan David memiliki kemampuannya sendiri. Memiliki materinya sendiri ya. Membangun dompet panas terdesentralisasi sendiri. Dan ada satu poin penting lagi yang tidak diketahui orang. Banyak orang memiliki aset di dompet DB. Lalu dia lagi. Hari ini, dia tidak ingin menggunakan dompet DB lagi. Mungkin biayanya akan mahal. Saya ingin ganti ke MetaMask. Lalu, dia segera memindahkan aset di dalam dompetnya satu persatu. Ini salah. Karena ketika Anda membuat dompet di dompet blockchain manapun, dia menanyakan 2 pertanyaan kepada Anda. Yang satu adalah membuat dompet. Yang satunya adalah mengimpor dompet. Asalkan Anda mendapatkan frasa mnemonik atau kunci privat di dompet DD. Anda mengimpor kunci privat atau mnemonik Anda di MetaMask atau merek lainnya. Aset Anda akan muncul di sini. Jadi, untuk semua dompet panas terdesentralisasi di seluruh dunia. Asalkan Anda memiliki satu kunci privat, Anda bisa masuk ke semua merek. Lihat, jadi, jika tidak bisa, masuk. Maka itu dompet palsu. Lihat Ivy. Jika Anda ingin mengganti dompet panas terdesentralisasi Anda, lalu, setelah Anda memiliki frasa mnemoniknya, Anda pergi ke dompet DB. Anda memasukkannya, dan Anda melihat aset Anda persis sama. Keren kan? Permisi, apakah penting siapa bosnya? Penting, penting, sangat penting. Investasi banyak orang. Dia berinvestasi di perusahaan ini. Bahkan tidak tahu siapa bosnya. Bosnya sendiri memang penipu ulung. Menunggu untuk menipu uang Anda. Maka apakah Anda tertipu? Oke baik, jika saya ingin berpartisipasi dalam investasi apapun, karena saya pembuat produk. Saya adalah seorang dokter. Reputasi saya mungkin lebih tinggi dari kalian kan? Benar kan? Saya kan seorang dokter. Saya ingin berinvestasi. Saya juga harus sangat berhati-hati. Mengapa? Hari ini, jika saya memperkenalkan Anda kepada Direktur Y, apakah Anda akan memiliki masalah dengan saya? Ini bukan lelucon. Jadi, saya lebih berhati-hati daripada kalian semua. Karena itu, hari ini, saya menyadari bahwa ini adalah peluang. Peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Karena bursa ini sangat keren. Saya melewatkan tren peluang bursa terpusat itu. Lalu, jika saya melihat perusahaan ini, jadi, saya ingin berinvestasi. Tetapi, saya ingin tahu siapa bosnya. Jadi, saya sengaja terbang ke Hong Kong untuk menemui bos. Bosnya bernama He Xiaoyang. Nama Inggrisnya adalah Swan. Dia sendiri adalah orang Henan. Dan sekarang sudah menetap di Hong Kong. Menjadi orang Hong Kong. Oke baik, lalu dia sendiri. Mari kita lihat. Ini adalah KTT keuangan di Hong Kong pada November 2025. Hong Kong adalah pusat keuangan Asia. Pusat keuangan Asia untuk blockchain. Ini. Dan dia adalah salah satu tamu undangan. Lalu Anda lihat, dia memberikan materi. Saya pertama kali mendengarnya memberikan materi. Saya juga sudah tercengang. Saya beritahu Anda, mengapa? Semuanya, perhatikan baik-baik ya. Kedua belah pihak. Sangat, apa itu?
Lihat sepatu Keds, celana jeans, kaos oblong. Semua orang di panggung memakai jas. Apakah Anda melihatnya? Jadi, pertama kali saya, bagaimanapun juga, berbicara. Saya hampir pingsan saat melihatnya keluar. Tidak pernah seperti bos seperti ini. Lihat, yang lain semuanya memakai jas. Sial, ternyata dia seperti bos ibu itu. Talenta TI yang khas seperti ini, semuanya begitu. Melihatnya, orang TI seperti ini, apapun materinya, semuanya begitu. Oke, lalu ini direkam oleh saya sendiri. Saat itu, saya pergi untuk menyelidiki, lalu bertemu sekelompok orang Tiongkok yang juga datang untuk menyelidiki. Orang Tiongkok duduk di depan dan mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Karena orang Tiongkok sangat hebat dalam blockchain. Mereka berpartisipasi dalam blockchain dengan sangat hebat. Lalu bosnya menjawab dengan sangat lancar. Saya melihat ini dan sangat mengaguminya. Mengapa? Bos-bos skema Ponzi yang palsu itu, jika Anda bertanya padanya, dia akan berkata, tunggu sebentar, biarkan direktur teknis saya yang menjawab Anda. Biarkan direktur apa ini yang menjawab Anda. Dia tidak tahu cara menjawabnya. Tapi lihat bosnya sendiri. Turun tangan langsung. Menjawab semuanya sendiri. Halo, baiklah. Lalu, ketika kami mengunjungi, kami mencari resume masa lalunya. Lulus dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Teknologi Beijing pada tahun 2024. Wah, ini adalah talenta TI. Bos sebenarnya adalah seorang jenius matematika. Dia adalah orang yang sangat hebat. Jenius matematika. Menerima banyak wawancara dari CCTV Tiongkok. Lihat ini. Apakah kalian tahu CCTV Tiongkok? Yaitu Stasiun Televisi Nasional Tiongkok. Menurut Anda, apakah mereka akan mewawancarai Anda sembarangan? Untunglah diwawancarai oleh CCTV pada tahun 2023. Ini minum air. Nah, menghadapi pengalaman penelitian dan pengembangan blockchain. ingin menyebarkan teknologi blockchain seluruh negeri. Pada saat yang sama, Ini adalah... Ya, ini adalah seorang pembawa acara terkenal dari CCTV. Lihat wawancara dengan He Xiang. Anda bilang tokoh seperti He Xiang ini pada awal tahun ini Universitas Jiao Tong Shanghai, Tiongkok. Sekolah Tinggi Keuangan Lanjutan Shanghai memberikan kuliah topik khusus untuk sekolah pengusaha. Jangan. Sebagai dosen tamu. Permisi, apakah tokoh ini memberikan kuliah tentang blockchain? Apa kuliahnya? Kuliah tentang blockchain. Bukan memberikan kuliah tentang hal-hal lain, tapi memberikan kuliah tentang blockchain. Lalu, salah satu pembicara tamu yang diundang dalam karnaval Web3 yang baru saja lewat di Hong Kong tahun ini. Apakah semuanya melihat? Siapa He Xiang? Seseorang yang sangat sukses. Tapi sebelumnya, saya sudah menceritakan kesuksesannya yang lain ini. Coba kalian pikirkan. Hari ini, hanya dengan mengikutinya, kalian mendapatkan kesempatan seperti ini. Apakah Anda mau? Lalu, dia mulai berwirausaha pada tahun 2014. Mendirikan OneAPM. Ini, saya tidak melihatnya. Dia benar-benar seorang jenius matematika. Karena saat itu, dia mendirikan proyek penyimpanan ini. Saya sebut SS, di Tiongkok disebut SS. Dia dinobatkan sebagai Bapak APM. Pada saat itu, belum ada yang melakukan proyek ini. Apa yang dia lakukan bersifat visioner. Ada juga titik balik hari ini, yaitu wawancara-wawancara yang mewawancarainya mengapa saat itu tidak terpikirkan proyek ini. Baiklah, setelah itu, lihat dia saat itu mendapatkan investasi dari Qiming Venture Partners, Matrix Partners, Chengwei Capital. Melihatnya, semua ini adalah lembaga modal Ventura. Apakah kalian tahu? Visi kita ini bagus. Apa itu lembaga modal Ventura? Apakah Alibaba milik Jack Ma bergantung pada investasi Masayoshi Son? Ya, apa platform belanja yang populer di Taiwan? Apakah Shopee? Dan apa ada krim biru? Tidak ada. Apakah ada Pinduoduo? Tidak ada. Apakah Taobao ini ada? Semua harus pergi ke sana. Apakah kalian tahu Shopee? Ya, bagus sekali. Kalau begitu, Shopee pasti menjualnya sangat mahal kepada kalian, kan? Tidak juga. Mana mungkin tidak. Malaysia. Lihat ya, baru-baru ini, kita semua memesan di platform belanja ini. Tidak ada biaya pengiriman sama sekali. Mengapa? Karena Pinduoduo masuk ke Malaysia. Tidak termasuk makanan ya. Baiklah. Hari ini, apakah kalian tahu apa itu lembaga modal Ventura? Mari, saya beri contoh. Mari, hari ini, kamu di Taiwan. Kamu menjual sepatu. Kamu menjual sepasang sepatu. Kamu untung $10. Baik, besok ya, saya membuka toko sepatu di Taiwan.
Di sebelahmu menjual sepasang sepatu, rugi $10. Permisi, bagaimana hasilnya? Apakah kamu akan tersingkir? Ya, lalu, permisi, bagaimana saya bisa menanggung kerugian dolar itu? Apakah kalian tahu? Itu karena saya mendapat suntikan dana dari lembaga modal Ventura. Membiarkan saya membakar uang. Apakah kalian tahu? Lihatlah lembaga modal Ventura itu. Apa pekerjaannya? Yaitu, proyek apa yang kamu miliki? Kamu beritahu dia bagaimana kamu bisa memasok pasar ini. Lalu, bagaimana kamu bisa mengumpulkan pengguna dan lalu lintas datamu? Lalu, bagaimana kamu akan go public? Dia akan menginvestasikan uangnya padamu. Lalu, apakah yang dia inginkan adalah seberapa besar keuntungan kinerjamu? Yang dia inginkan adalah nilai pasar. Setelah perusahaanmu go public, apakah nilainya bisa naik berapa kali lipat? Baik, apakah kalian tahu Grab atau Uber? Di Taiwan, kalian menggunakan Uber kan? Apakah ada Grab? Lalu, Uber juga sama. Uber, Grab, Bike, Meituan, Didi Chuxing, dan sebagainya. Bisnis-bisnis ini sekarang semuanya adalah bisnis operasi modal. Apakah semuanya merugi? Benar kan? Dan ruginya bukan cuma 1 atau 2 sen. Setiap tahun merugi puluhan juta hingga ratusan juta. Tetapi semua investor meraup untung besar. Karena nilai pasarnya telah naik berkali-kali lipat. Lalu, mengapa? Bagaimana cara mereka melakukannya? Mereka membakar uang. Untuk menarik pengguna, bukan? Untuk menarik pengguna, menarik lalu lintas data. Apakah semuanya mengerti? Model operasi seperti ini. Jadi, bagaimana model tradisional sekarang bisa bersaing dengan operasi model ini? Apakah banyak bisnis tradisional yang telah tersingkir? Apakah kalian melihatnya? Banyak toko komputer di Malaysia yang tadinya ada, sekarang sudah tidak ada. Toko sepatu, semuanya tutup. Toko pakaian, semuanya tutup. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan para kapitalis ini? Mereka membakar uang. Oke, baik, lihatlah. Poin pentingnya adalah apa yang terjadi pada kalian di tahun 2014. Tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, Xiao Yang sudah tahu cara menerapkan operasi modal. Kamu bisa melihat ada lembaga modal Ventura yang mendanainya sebesar $50 juta. Dan perusahaannya terdaftar di New Third Board. Dia juga menghasilkan uang. Lembaga modal Ventura ini juga menghasilkan uang. Perusahaannya juga telah terjual. Lalu pada tahun 2017, dia mendirikan proyek penyimpanan langgan ini. Ini adalah proyek penyimpanan blockchain. Ini adalah rantai publik lainnya. Saat itu dia mendapatkan dana lagi dari Vimen, Zenfund, dan Bitmain. Kalian juga bisa mencarinya. Ini semua adalah institusi modal Ventura yang sangat besar. Benar kan? Coba pikirkan. Seseorang yang bisa menarik investasi modal Ventura berulang kali untuk memberinya uang, sehebat apa dia? Luar biasa, bukan? Sangat luar biasa. Hebat tidak? Hebat. Ada orang yang luar biasa seperti ini. Mengulurkan tangan kepadamu. Mengajakmu bermain bersamaku. Saya investasi sedikit. Saya bantu kamu menghasilkan uang. Apakah kamu mau? Mau? Ini adalah berkah dari kehidupanmu, sehingga kamu bisa bertemu orang seperti ini. Saya katakan padamu, apakah kamu setuju? Lihatlah orang hebat yang berulang kali mendapatkannya. Lihatlah bagaimana mereka memberinya uang lagi. Kemudian, terdaftar di puluhan bursa tersentralisasi. Kemudian, nilai pasarnya $3 miliar AS. Saat itu, tokennya naik 50 kali lipat. Oke, tapi sayangnya, tentu saja, ini juga merupakan kesempatan kita. Mengapa? Jika saat itu naik 1000 kali lipat. Hari ini, He Xiaoyang mungkin tidak akan memimpin proyek kita lagi. Dia di sini ditangkap. Karena sebagian besar tidak legal. Oh, dimasukkan ke penjara. Tapi tidak meninggalkan catatan kriminal. Kabarnya menghabiskan banyak uang, puluhan juta. Jadi, dia menetap di Hong Kong. Oke, baik. Lalu, karena dia ditangkap, proyeknya ini pada akhirnya juga berakhir. Tapi, karena sebelumnya menghasilkan begitu banyak uang, Visi juga menghasilkan uang. Orang-orang yang mengikutinya. Saat itu, tim beranggotakan 10.000 orang yang mengikutinya, semuanya menjadi kaya. Orang-orang ini. Jika kalian memiliki kesempatan untuk melihat mereka, juga melakukan... Kamu tanya mereka, dulu sana apa? Bukan, bos ini selalu membawa kami menghasilkan uang banyak. Lalu, setelah beristirahat sejenak, dia bertemu tren lagi. Lalu, pada tahun 2023, dia mendaftarkannya di Hong Kong. Lalu, menginvestasikan dana khusus untuk membangun bursa terdesentralisasi Enfind ini. Karena dia melihat tren ini, lalu dia menghabiskan waktu 2 tahun dengan kekuatan finansialnya sendiri. Kekuatannya sendiri, teknologinya sendiri, lalu, bursa Enfind ini, strukturnya semua diselesaikan. Dia baru keluar, mulai mencari pengguna. Semuanya mengerti. Lihatlah bagaimana skema Ponzi bekerja. Skema Ponzi selalu berkata, kamu investasi ya? Saya akan membuat bursa. Saya akan membuat rantai publik. Semuanya hanya memberi janji kosong. Apa yang disebut industri nyata? Industri nyata adalah saya menyelesaikan produknya, baru mencari pengguna kan?
Benar, jadi jangan salah paham. Ini bukan skema Ponzi, ini adalah bursa terdesentralisasi yang nyata. Yang dia cari sekarang adalah pengguna. Oke, baik. Lalu lihat apakah timnya hebat atau tidak. Karya tim Enfine memenangkan peringkat pertama dalam kategori kompetisi pengembangan Hackathon Solana. Saya beritahu kamu, nanti kamu akan melihat di bursa Enfine ini ada banyak AI. Bahkan membantumu melakukan copy trading, yaitu kamu ingin membeli saham. Kamu ingin investasi apa? Emas atau apa? AI-nya terhubung dengan banyak hal. Apakah akan menarik banyak pengguna datang? Ada layanan-layanan ini. Menurutmu, apakah akan menarik banyak pengguna datang? Oke, lalu kita lihat proyeknya kali ini menarik banyak institusi modal ventura lagi untuk mengikutinya. Oke, baik. Lalu, cukup banyak jalurnya. Tapi dia dengan yang utama. Kita katakan yang utama seperti CEO Tou Tiao. ByteDance adalah investasi malaikat Douyin yang mengalir ke Xiangjiang Group. Saya tidak akan membahas ini. Kita bicarakan yang utama saja ya. Putaran A mendapatkan posisi form di bawah Zheng Zigang. Siapa itu Zheng Zigang? Yaitu perhiasan Chow Tai Fook. Apakah kalian pernah mendengarnya? Hong Kong. Lalu keluarga Zheng ini? Coba cari di internet. Yang ini sudah meninggal. Keluarga mereka, aset mereka melebihi ratusan miliar HKD. Aset ratusan miliar loh. Maka Zheng Zigang ini adalah cucu tertuanya, yaitu salah satu pewaris keluarganya. Oke, mari bertanya. Apakah dia akan bermain money game? Tidak akan. Jika Anda adalah Zheng Zigang, apakah Anda akan berinvestasi di money game? Apakah reputasi keluarga Anda lebih penting atau uang ini? Benar kan? Lalu, banyak orang bilang berita ini palsu. Berbagai media telah memuatnya di berita utama keuangan. Media-media ini semuanya sudah memuatnya. Oke, lalu ini adalah putaran A pada bulan Agustus tahun lalu. Lalu, siapakah Zheng Zigang? Dia adalah tokoh besar. Benar? Dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar Hong Kong. Para pewaris Chow Tai Fook ini, apakah menurutmu mereka tidak punya bawahan? Jika berita ini palsu, bawahannya pasti sudah memberitahunya. Ada orang yang menggunakan namamu. Benar kan? Maka berita ini pasti sudah diturunkan, bukan? Namun, sekarang sudah bulan Juni. Jika Anda mencari, informasi ini masih ada di mana-mana. Jadi, apakah ini asli atau palsu? Ini sangat nyata. Setuju? Oke, baik. Lalu, putaran pertama adalah Ming Shui. Ini adalah 8 juta USD. Sebelumnya adalah 5 juta USD. Baik, siapakah Ming Shui? Lalu masuk ke hedging capital, yaitu yang sangat besar itu. Baik, hedging capital ini, Austin Li Jiaqi, e-commerce live streamer papan atas Tiongkok, adalah bagian dari portofolionya. Li Jiaqi menghasilkan lebih dari 1 miliar dalam setahun. Oke, dan juga grup buku Funding, serta Himalaya. Semuanya adalah portofolio dari hedging capital ini. Menurutmu, apakah VC ini cukup besar? Media juga memberitakan hal ini. Oke, baik. Lalu sekarang putaran kedua. Siapa dia? Adalah Gaorong Capital. Siapakah Gaorong Capital? Adalah pemegang saham komersial terbesar Pinduoduo. Platform terbesar di Tiongkok, peringkat pertama adalah Pinduoduo. Sekarang, Gaorong Capital ini saat itu berinvestasi 5 juta USD. Untung besar dalam setahun. Menurutmu, lembaga modal ventura ini hebat tidak? Sekarang, dia juga berinvestasi di Anido. Lalu, coba cari putaran B3. SIG Haina Asia Investment Fund. Siapakah SIG Haina Asia Investment Fund? Apakah kalian tahu? Dia adalah bos terbesar Douyin. Wah, lembaga modal ventura terbesar Douyin menghasilkan ratusan miliar dari Douyin. Douyin sangat populer. Dan juga TikTok di seluruh dunia. SIG Haina Asia Investment Fund. Jadi, ini sudah dikonfirmasi. Tetapi media belum mengumumkannya. Tidak tahu kapan akan diumumkan. Hei, lihatlah. Hari ini, apa kemampuanmu sehingga berkesempatan berjalan bersama visi? Jika saat itu, Jack Ma, dia mencari Masayoshi Son untuk berinvestasi di Alibaba-nya. Dan Anda mendengar kabar angin ini, Anda juga ikut berinvestasi sedikit. Anda pasti sudah kaya raya sejak lama. Jika saat itu Douyin mencari lembaga modal ventura ini untuk berinvestasi, kamu juga sudah mendengar rumor ini? Kamu juga mengobrol di sini. Apa yang kamu lakukan? Semuanya tidak jelas. Benar kan? Benar. Tapi kita yang orang-orang biasa ini, kita adalah rakyat jelata. Mana ada kesempatan seperti ini? Semua institusi modal ventura ini menunggu mereka bertiga. 4. Benar kan? Kapan orang biasa punya kesempatan bertemu denganmu? Ini adalah sesuatu yang tidak akan kita temui seumur hidup kita. Lihat, ini seperti bertemu Hei Jiu. Sekarang, institusi ventura ini belum selesai. Putaran B3, putaran B4, dan juga putaran pertama. Kamu sudah mendengar rumor ini dan ikut bermain bersama. Kamu bilang kamu sangat cocok.
kamu baru memiliki berkah ini untuk mendaftar. Saya bilang, kamu memiliki berkah ini, baru ada kesempatan ini. Benar, ya? Oke, bagus. Mari kita lanjutkan. Dan pertama-tama selesaikan produk dompet terdesentralisasi. Tidak perlu membayar untuk akuisisi. Tidak bayar. Tidak perlu membayar itu apa? Ayo, kamu buka aplikasi Apple Pay ini. Ini oke ya? Kamu lihat, all-in-one di Kidian adalah 2.000, apa 7 yuan? Apa kamu mau ya? Ternyata dibilang kartu kredit ini tidak dilihat. Perusahaan juga sudah menggalang dana untuk itu. Sudah mengakuisisi perusahaan seperti itu. Di masa depan bagus, semua pengguna akan diberi kartu kredit. Aset di dompet penghasil uangmu bisa dibelanjakan di seluruh wilayah. Menurutmu, apakah ini akan menarik lebih banyak pengguna untuk bergabung? Kamu sendiri yang bilang oke. Oke, bagus. Maka sekarang tingkatnya baru 0,02 sen. Kita masuk beberapa bulan lagi masih tetap 0,02 sen. Oh, lihat, apakah ini sama seperti Binance dan yang lainnya? Semuanya sangat putih. Benar-benar, ini tidak akan seperti koin-koin itu yang naik setiap hari. Saya berikan kamu, yang seperti itu saya takut. Itu selalu membuatmu rugi seluruh pabrik. Dia hanya butuh 5 orang untuk menarikmu masuk. Tokennya, yang ini masih tetap sama kan? Karena dia harus mengumpulkan lalu lintas penggunanya. Baru nilainya akan naik. Jika tidak ada bahan bakar dan tidak ada lalu lintas, bagaimana bisa naik? Semua orang paham kan? Oke, bagus. Tapi, mari kita lihat semua poin menarik yang baru saja kamu lihat sebelumnya. Premi sudah naik disebut. Sekarang, yang perlu kita perhatikan adalah seberapa besar kesejahteraan masyarakat yang bisa dia lakukan. Dia pasti bukan skema Ponzi yang bisa tutup begitu saja. Karena mereka telah menghabiskan begitu banyak uang. Dan ada model Ventura yang akan memberinya uang. Menurutmu, jika dia tutup, siapa yang paling rugi? Apakah paham logika ini? Ini bagi kita, yang kita lihat adalah dia bisa sukses. Dia sangat sukses. Kita mungkin bisa untung ribuan atau puluhan kali lipat. Jika dia tidak sukses besar, tapi sukses kecil. 20 kali lipat. 50 kali lipat. Paham kan? Jadi sekarang, apakah kamu mau ikut bergabung? Habiskan $100. Saya beritahu kamu ya, kali ini kamu membeli investasi yang paling bernilai. $100 untuk makan di kota saja sudah habis. Tapi, tahukah kamu, jika beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, nilainya naik 1.000 kali lipat. $100 ini sudah menjadi Rp100.000. Lebih baik daripada kamu membeli sesuatu yang merugi. Lebih baik daripada kamu membeli mobil yang nilainya menyusut, lalu habis. $100 ini, jika naik 10 kali lipat, juga menjadi $1.000. Mau investasi tidak? Ada kesempatan ini, apakah kamu mau? Mau atau tidak? Itu keputusanmu sendiri. Lagi pula saya beritahu kamu, orang-orang itu sangat aneh. Beberapa orang, bahkan dewa kekayaan, sudah datang ke depan pintunya. Dia malah mengusir dewa kekayaan itu pergi. Benar-benar keberuntungan finansial memberi saya bocoran. Namun, semuanya, saya ingin memberitahu Anda, jika Anda berinvestasi seperti ini, itu tidak sepadan. Karena sekarang ada benefit. Ini disebut memberikan benefit kepada pengguna. Oke? Apa benefit ini? Yaitu, mari kita lihat. Meluncurkan aktivitas perdagangan, toko VS. Bisa mendapatkan 2 kali lipat biaya transaksi sebagai keuntungan. Ya, aktivitas transaksi apa yang bisa ditukar dengan 2 kali lipat ini? Mari kita lihat. Lihat hari ini, dia berbicara tentang penambangan transaksi. Bukan menambang dengan mesin tambang manapun. Oke, dia melakukan wash trading dengan Anda. Beli dan jual. Beli dan jual menghasilkan biaya transaksi. Apakah semuanya mengerti? Wash trading. Oke, karena apa yang diinginkan bursa adalah lalu lintas dan pengguna. Anda harus memahami bursa. Bursa di jalur teratas memiliki fungsi menghasilkan keuntungan yang nyata. Semua transaksi masih menghasilkan biaya transaksi. Mengerti? Beli dan jual dengan Anda. Dan kemudian semuanya memiliki alamat kontrak. Anda semua bisa memeriksanya. Apa yang dia beli dan jual? Bukan koin biasa. Karena koin memiliki risiko. Bisa naik dan rendah. Dia bertransaksi USDD dengan Anda. Yaitu koin stabil ini. Karena CD tidak akan naik atau turun. Tetapi terkadang ada sedikit perbedaan. Dia membeli dan menjual untuk menghasilkan biaya transaksi tersebut. Lalu, dia mengembalikan biaya transaksi 2 kali lipat. Halo, oke, jadi banyak orang mendengar pengembalian 2 kali lipat. Wah, ini menghasilkan lebih banyak uang daripada bank. Apakah investasi saya ini adalah skema semacam ini? Karena yang sering tertipu selalu membicarakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, oke, tetapi semuanya di blockchain, terutama di bursa. Menggunakan wash trading untuk memberi Anda rabat seperti ini. Binance juga pernah melakukannya. OKX juga pernah melakukannya. Banyak bursa telah melakukannya. Jadi, itu bukan sesuatu yang istimewa. Apakah mengerti seperti ini? Anda harus memperjelasnya. Oke, baik. Jadi, mari kita lihat bagaimana dia memberikannya kepada Anda. Misalkan Anda berinvestasi 1.000 USD. Dia memberi Anda 0,7% setiap hari. 7,7% sama dengan 7 USD. Setiap 4 hari adalah 2,8%. Itu adalah 28 USD. Oke, Anda menarik uang setiap 4 hari sekali secara tetap. Menarik uang setiap 4 hari sekali, oke?
Tetapi 28 USD ini, dia tidak memberikan semuanya kepada Anda. Dia hanya mengizinkan Anda menarik 80%. 20% dia simpan. Lalu bagaimana dengan yang 80%? Anda bisa menarik 22,4 USD. Tarik sekali setiap 4 hari. Oke, baik. Jadi, jika kita berbicara tentang 30 hari, 0,7 dikali 30, bukankah itu 21%? Semuanya memberi Anda 21%. Hebat tidak? Hebat. Ditarik sampai kapan? Ditarik sampai Anda selesai menerima 2.000. Sekitar 9 bulan lebih. Ya, oke. Lalu uang ini bukan mendapatkan uang tunai. Ketika Anda menekan tombol klaim, dia akan memberi Anda token miliknya. Token miliknya saat ini bernilai 0,02. Misalkan Anda memiliki 100 USD. Anda akan mendapatkan 2.000 token. 2,000 token. Mengerti? Oke. Setelah mendapatkan token ini, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, menjualnya. Segera mencairkannya. Jadi, ini sama dengan Anda melakukan penarikan. Apakah Anda mengerti? Halo, yang kedua adalah jika Anda optimis dengan token ini, bisa naik 10 kali lipat, 100 kali, 1000 kali lipat. Anda terus tahan. Apakah semuanya mengerti? Atau Anda menjualnya untuk makan juga boleh. Mengerti? Oke, mari. Di sini, saya ingin mengajarkan sesuatu kepada kalian. Jika Anda pernah bermain blockchain, Anda pernah berpartisipasi dalam blockchain, Anda ditipu. Karena yang Anda mainkan adalah mata uang virtual yang sebenarnya. Itu semu, tidak memiliki fungsi menghasilkan nilai. Hanya mengandalkan uang dari orang berikutnya. Benar kan? Mengerti? Kemudian, ketika bos menariknya, sebelum Anda sempat bertindak, nilainya langsung merosot menjadi 0. Anda pun rugi. Uang Anda hilang. Itu benar-benar semu. Anda pernah bermain skema Ponzi? Skema Ponzi mengandalkan orang baru untuk membayar orang lama. Yaitu menggunakan uang dari belakang untuk membayar yang di depan. Akibatnya, rantai modal menyusut. Rantai modal terputus. Bos langsung kolaps. Mengapa? Karena dia harus terus membayar Anda seperti ini. Dia sendiri juga harus mengeluarkan uang. Itu adalah skema Ponzi. Itu adalah sindikat penipuan. Tapi semuanya, hari ini, di bursa ini, Anda mendapatkan tokennya. Mari, jika Anda ingin menarik uang, tolong tanya, siapa yang memberi Anda uang? Benar. Ketika Anda menjual token ke pasar, siapa yang memberi Anda uang? Orang yang membeli, benar kan? Apakah itu bos? Bukan, bos tidak perlu membeli dari Anda. Itu adalah orang yang membeli. Jadi, ini adalah perilaku pasar yang menentukan berapa harga jual koin Anda. Benar, bosnya tidak perlu kolaps. Tidak perlu menutup pasar. Tidak perlu melarikan diri. Mengerti? Oke, baik. Maka Anda harus memahami mengapa N ini memiliki volume perdagangan setiap hari. Karena untuk N, itu bukan hanya apa yang kita sebut di sini sebagai talenta disebut. Sekarang didorong oleh 3 kekuatan utama. Apa saja 3 kekuatan utama itu? Kekuatan pertama disebut rantai publik. Yaitu, bagaimana rantai publik menarik pengguna melalui iklan oleh KOL. Anda mengikuti akun X Twitternya, dia memberi Anda airdrop gratis. Anda adalah pengguna platform GNPN. Dia memberi Anda airdrop gratis. Menggunakan airdrop untuk menarik pengguna. Ini adalah kekuatan utama pertama. Di rantai publik, kekuatan utama kedua adalah menghubungkan dengan banyak pihak proyek. Pihak proyek apa? Yaitu pihak proyek ekologis dalam blockchain. Kak, saya dulu bermain di sana. Tapi ada banyak orang yang bermain. Jadi dia terhubung dengan pihak-pihak proyek ini. Mengapa? Karena pihak proyek ekologis juga memiliki koin mereka sendiri. Koin mereka harus terdaftar di bursa ini. Mereka juga harus melakukan staking. Mereka harus memberikan uang jaminan. Harus membayar uang ini. Jadi, mereka harus membeli token dari bursa ini. Lalu, pihak-pihak proyek ekologis ini, mereka akan memilih bursa mana yang memiliki potensi naik puluhan kali lipat, ratusan kali lipat, 1000 kali lipat. Mengapa? Karena ketika saya menjalankan proyek ekologi saya ini, pengguna saya dan koin saya juga mungkin bisa bangkrut. Tapi uang saya yang di-stake di bursa ini telah naik puluhan kali lipat. Sekalipun saya mundur di sini, saya masih bisa menghasilkan uang di sini. Mengerti? Maka saat ini sudah ada 20 pihak proyek ekologis yang terhubung dengan Anda. Jadi, pengguna dari pihak proyek ekologis ini secara otomatis menjadi penggunanya. Dan ini saya benar-benar bersumpah demi langit. Saya mengalaminya sendiri. Saat itu, di Malaysia ada sebuah money game bernama RWA, yaitu VS, yaitu jenis yang juga ekosistem proyek. Jenis blockchain yang terbelah ini, yaitu saham berubah menjadi koin. Lalu, begitu saya melihatnya, saya langsung tahu investornya adalah perusahaan publik itu.
adalah penipu. Karena perusahaan publik ini telah menipu banyak orang. Maka saya bilang ke teman kami, platform ini benar-benar tidak boleh dimainkan. Kalian main pasti mati. Mereka tidak percaya. Sistem mereka, ini adalah proyek terbaru dan paling visioner atau semacamnya. Tidak ada apa-apa. Alhasil, mereka masuk. Pada akhirnya, saya mendapati mereka semua sudah mulai bermasalah. Lalu, saya masih berkata kepada mereka, kalian hati-hatilah. Bisa jadi, kalian kalah. Mereka masih tetap tidak percaya. Dan juga, suatu hari, tiba-tiba tim mereka dibubarkan. Bukan. Kami sekarang, proyek kami ini sedang melakukan integrasi di banyak tempat. Kalian. Karena mereka adalah ekosistem. Lalu, saya juga belum pernah mendengar kabar ini. Jadi, saya merasa aneh. Karena saya tahu, mereka adalah penipu. Maka, saya mengirim pesan kepada He Xiaoyang. Parky. Apakah AI kita ini sedang melakukan integrasi dengan pihak bisnis ini? Pak He membalas. Kami sedang meninjau. Kami masih meninjau. Alhasil, 2 hari kemudian, Pak He ini mengirim pesan kepada saya. Kami telah menolak pihak proyek ini. Lihatlah, dia bukan terkait ekosistem Anda. Dia menginginkan uang Anda. Dia juga ingin tahu Anda asli atau palsu. Oke, jadi saya menyadari bahwa AI yang sebenarnya sekarang di bursa adalah seperti ini. Makanya saya berani melakukannya dengan tenang. Begitulah. Paham kan? Oke, baiklah. Nah, lihat, selain kesejahteraan masyarakat, selain integrasi pihak proyek ini, maka kita sedang berbisnis. Kita adalah penyebaran dari orang ke orang. Jadi, ini ditarik oleh kereta 3 kuda untuk menciptakan lebih banyak pengguna dan toko awan. Paham kan? Jika hari ini dia sudah memiliki lebih dari 3 juta pengguna, target akhir tahun adalah 20 juta. Jika dalam beberapa tahun ini, dia bisa menghasilkan beberapa ratus juta. Saya katakan padamu, kita semua akan dipenuhi kebahagiaan. Mengapa? Binance hanya memiliki 300 juta pengguna. Tapi, tahukah kalian, Binance tidak bisa membuka akun di Malaysia. Tidak bisa membuka akun di Tiongkok daratan. Tidak bisa membuka di Australia. Binance juga tidak bisa membuka akun di puluhan negara. Tahukah kalian? Kalian tidak tahu. Karena kalian di Taiwan, kalian harus melangkah keluar. Karena Binance adalah bursa tersentralisasi. Jika ingin mendaftar, Anda harus melakukan verifikasi identitas KYC. Negara-negara itu tidak mengizinkannya buka. Dia tidak berani buka. Karena jika Anda buka, begitu Anda menerima 1 pengguna terdaftar ini, Anda akan didenda. Jadi lihat, Binance juga menghadapi banyak batasan. Itu saja sudah memiliki 300 juta pengguna. Tapi, tahukah kalian, seberapa besar bursa desentralisasi? Bursa desentralisasi membiarkan Anda mendaftar. Apakah butuh KYC? Tidak. Apakah butuh nama Anda? Apakah butuh kartu identitas Anda? Apakah butuh nomor ponsel Anda? Apakah butuh pengguna apapun? Tidak butuh sama sekali. Saya juga tidak pernah menanyakan sepatah apapun. Jadi Anda lihat, seberapa besar potensi pertukaran terdesentralisasi. Bahkan jika Anda orang kulit hitam, bahkan jika Anda orang kulit putih, bahkan jika Anda orang kulit kuning, bahkan siapapun Anda. Selama Anda ingin mendaftar, Anda bisa mendaftar. Tidak ada yang tahu siapa Anda. Maka, Anda lihat, apakah pasarnya ini akan lebih besar daripada yang tersentralisasi? Jika bisnis ini berjalan dengan baik, menurut Anda, apakah koinnya yang sekarang 0,02 akan naik 10.000 kali lipat? Anda berubah menjadi 10 juta. Tentu saja, ini tidak langsung terjadi. Ini, Anda lihat grafik yang baru saja kita lihat. Juga membutuhkan waktu beberapa tahun ini. Mengerti? Oke, baik. Lalu, apakah Anda ingin memanfaatkan kesempatan seperti ini? Baik, terakhir, saya katakan kepada Anda. Orang-orang terkadang menjadi kaya. Tentu saja, Anda telah ditipu berkali-kali. Tapi terkadang menjadi kaya itu hanya butuh 1 kali saja. Anda menargetkan tren. Anda bertemu dengan orang yang tepat. Anda pun menjadi kaya.